kelas 1 D119020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi. Kalian tahu apa itu globalisasi? Gini, saya jelaskan. Kata tersebut seperti sudah tidak asing lagi bagi kita. Globalisasi disebutlah dengan istilah proses mendunia. Salah satu penyebab munculnya globalisasi adalah teknologi dan transportasi dan komunikasi yang semakin canggih. Setiap orang saat ini dapat dengan mudah memperoleh segala informasi di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Televisi ternyata juga memberi pengaruh pada cepatnya globalisasi yang menyebar. Dengan ini kita bisa melihat film, kartun dari hasil produksi Jepang ataupun dari negara-negara lain. Kita juga dapat menonton pertandingan sepak bola dunia yang ada di luar negeri melalui televisi. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi semakin sempit, dan semua peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini sekarang dapat kita ketahui. Hal ini ternyata banyak sekali perubahan dalam masyarakat. Nah, di sini globalisasi itu ada lagi terbagi dampak positif dan dampak negatif. Pengertian globalisasi ini, globalisasi atau proses mendunia bukan yang hasil bagi kita. Proses mendunia pasti akan dialami oleh semua negara. Globalisasi ini merupakan proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia. Sistem yang mendunia ini dapat melintas batas-batas negara. Proses mendunia ini didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi dan transportasi. Hubungan antara manusia menjadi lebih sangat mudah. Contohnya itu kan setiap orang kan sekarang tidak perlu pergi ke Eropa untuk menonton pertandingan sepak bola yang ada di Eropa. Kita hanya cukup untuk menyaksikan siaran kita di siaran TV di rumah kita. Namun juga demikian, kita bisa berbicara dengan teman yang ada di luar negeri. Kita dapat menggunakan telepon untuk menelepon seseorang yang jauh dekat kita. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk menemui seseorang tersebut. Dahulu orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu yang sangat lama. Namun sekarang kita ketahui kita juga dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan cepat. Globalisasi ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Begini, berkembangnya globalisasi sampai saat ini sangat didukungkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi. Seperti contohnya itu internet, televisi, telepon, dan sarana transportasi yang mempermudah globalisasi. Tanda-tanda globalisasi yang pertama yaitu batas negara. Batas negara yang semakin sempit atau semakin menipis. Di dunia kan kita terdapat 200 negara. Tiap negara tersebut memiliki wilayah dan batas tertentu. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi sangat pekat. Namun, pengaruh batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi menurut kalangan yang globalisasi. Nah, setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi dari luar negeri, dari luar dan batas negara tersebut. Dan perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Nah, yang selanjutnya itu informasi mudah menyebar. Maksudnya itu proses mendunia yang memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa kecil apapun sekarang mampu kita terima di semua tempat oleh semua orang. Misalnya itu contoh penindasan, peperangan, dan perkembangan ekonomi dan penemuan teknologi baru. Bahkan pertunjukan musik pun dapat langsung kita saksikan di seluruh dunia. Berbagai kemudahan ini ternyata tidak hanya dalam informasi saja. Kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat semakin mudah. Globalisasi memudahkan setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia.
Seperti itu. Yang selanjutnya itu kegiatan perdagangan yang semakin luas. Jadi di globalisasi ini kegiatan perdagangan semakin luas karena kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dan perdagangan di dunia ini menjadi semakin terbuka melintas batas-batas wilayah sebuah negara. Dapat kita perhatikan sekarang ini produksi pensil yang kamu pegang atau diproduksi seperti ini diproduksi oleh negara Cina. Ada juga televisi dan radio di rumahmu mungkin diproduksi oleh negara Jepang dan Korea. Dan sekarang kita dapat mudah menjumpai restoran-restoran cepat saji yang dimiliki perusahaan asing seperti itu. Namun bukti globalisasi yang paling mudah yang dapat kita jumpai itu dapat di bidang telekomunikasi, televisi, radio, telepon dan internet. Selalu mengalami perkembangan teknologi. Manusia dapat melakukan komunikasi tanpa batas. Televisi sekarang mampu menanyakan siaran secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut dapat terjadi di tempat dimanapun dan sangat jauh sekalipun. Setiap orang tinggal hanya duduk di depan televisi dan menikmati tayangan televisi yang siarannya itu sampai ke seluruh dunia seperti itu. Kecanggihan teknologi telepon juga terus berkembang dari zaman ke zaman. Sekarang orang dengan mudah melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus jaringan kabel. Ada telepon seluler yang digunakan untuk menghubungi orang yang berada di tempat jauh sekalipun. Bahkan kita bisa video call dan melihat wajah seseorang secara langsung. Globalisasi ini juga dapat kalau kita temukan semakin memanjarkan produk-produk luar negeri di pasar dalam negeri. Namun kita juga mudah menemukan mainan seperti boneka dan mobil-mobilan buatan negara-negara lain, yaitu Cina, di toko-toko sekitar tempat kita tinggal seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi kan globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang pertama itu masyarakat semakin maju. Dengan adanya globalisasi ini, dampak positifnya itu yang pertama masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Contohnya itu mobil dan motor dan barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan semakin mudah kita dapatkan. Perkembangan teknologi ini di satu tempat dengan mudah segera ditiru di tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi ini menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat kita. Yang selanjutnya itu semangat kerja yang meningkat. Salah satu akibat globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejar dengan negara-negara maju. Dengan kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era globalisasi. Persaingan ini tetap harus kita harus hadapi dengan semangat untuk belajar. Namun kita harus ingat saingan kita kelak berasal dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangannya hanya pasrah pada nasib. Saat ini kita mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika kita tidak di negara kita kalau tidak negara kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya itu ruang sosial yang semakin terbuka. Maksudnya itu berkat kemajuan teknologi ini manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan fasilitas-fasilitas yang dapat kita membuka luas pergaulan kita di seluruh penjuru dunia. Seperti email, chattingan, telepon, dan video call. Kita dapat menjumpai teman-teman kita bahkan yang jauh dari luar negeri. Sekalipun kita tidak perlu jauh-jauh untuk menggunakan fasilitas tersebut, komunikasi pun bisa menjadi lancar. Nah, kemudian itu pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Budaya masyarakat cepat sekali berkembang. Dahulu mungkin kita tidak mengenal musik rock, dan sekarang kita sudah mengenal karena kemajuan globalisasi ini. Sekarang kita bisa menikmati konser tersebut melalui siaran televisi kita di rumah.
Mereka menggunakan merek-merek berpakaian lengkap dengan aksesoris dari luar negeri. Dan aksesoris itu bisa juga kita jumpai di mall-mall yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa juga menggunakan pakaian-pakaian seperti contoh gaya-gaya orang luar negeri seperti itu. Nah, selanjutnya itu pasar semakin luas. Jadi globalisasi ini ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu produksi tersebut harus mempunyai daya saing tinggi. Itulah tugas berat bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan harus dapat membentuk produk yang berkualitas agar dapat diterima di pasar luar negeri. Nah, selanjutnya itu kan kita memiliki dampak negatif. Dampak negatif ini kalau memang sudah akan terus terjadi. Akan tetapi semua orang setuju dengan globalisasi yang ada dekat kita sekarang ini. Yang pertama itu dampak negatif dari globalisasi, yaitu pertama membacanya produk luar negeri. Jadi dalam globalisasi ini kita akan menghadapi berbagai produk luar negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi dengan berbagai produk yang bisa digunakan sehari-hari seperti jarum, pulpen, pensil, mainan anak-anak, pakaian dan sepatu-sepatu. Barang-barang kebutuhan sehari-hari pun seperti sabun dan deterjen atau pasta gigi itu diproduksi oleh perusahaan asing. Nah, selanjutnya itu kita tergantung terhadap negara maju. Maksudnya itu kita kan negara berkembang termasuk Indonesia. Biasanya belum siap untuk menghadapi globalisasi ini. Jadi sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Dan oleh karena itu kita negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya negara maju memberikan pinjaman modal kepada memberi peminjaman dapat pengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu setiap negara mulai mengembang diri untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, selanjutnya itu lapangan kerja semakin sempit. Jadi globalisasi ini menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Jadi mereka yang datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang di kehidupan kita. Nah, hal ini tersebut dijelaskan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kita yang di dalam negeri, yaitu negara Indonesia. Persaingan ini kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga dalam negeri, mereka harus memperhitungkan masuk tenaga kerja asing. Nah, selanjutnya itu kerusakan di lingkungan hidup. Mungkin kita sering melihat atau orang lain melihat sering mendengarkan isu-isu mengenai kerusakan di lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dibahas tentang permasalahan globalisasi. Kerusakan lingkungan ini tersebut sebenarnya menjadi ancaman bagi seluruh penduduk dunia. Tuntunan kemajuan mengharuskan negara melakukan berbagai cara. Yang pertama itu salah satunya dengan usaha mengeksplorasi sumber daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Akibatnya polusi udara semakin merajalela. Pencemaran ini semakin tidak terkendali. Belum lagi sumber daya alam yang banyak rusak. Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi juga. Terus nilai-nilai sosial yang semakin hilang. Masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Masyarakat semakin mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak mementingkan orang lain. Jadi globalisasi ini mengakibatkan nilai-nilai sosial kita berkurang. Nilai kebersamaan dan gotong royong juga berkurang dan musyawarah sudah mulai hilang. Orang-orang sibuk bekerja setiap orang sehingga kurang peduli dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, masyarakat yang hidup dan bersemangat bergotong royong bergeser menjadi masyarakat individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Norma budaya dan tradisi masyarakat juga berubah seperti itu.
Nah, globalisasi telah menyebabkan hubungan antar bangsa semakin terbuka. Hubungan sosial antar bangsa difasilitasi oleh berbagai media informasi yang sangat canggih. Globalisasi memang memberi dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Globalisasi memang tidak harus ditakuti. Bagaimanapun globalisasi ini telah terjadi akan terus menerus terjadi. Namun tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Globalisasi ini dapat mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat kita. Namun kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala persaingan yang terjadi, bahwa bangsa ini untuk menjadi sejajar dengan bangsa maju lainnya yang ada di dunia ini. Nah, di sini globalisasi ini kan memberi dampak atau pengaruh positif dan negatif. Jadi dampak tersebut harus disikapi dengan tepat. Jadi bagaimanapun kita harus melawan bagaimana cara menghadapi globalisasi ini dengan terus bersaing dengan negara-negara lain, seperti itu. Dan juga globalisasi ini merupakan proses bersatunya bangsa-bangsa di dunia dalam sistem global yang melintasi batas-batas negara. Globalisasi banyak didukung oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi. Globalisasi ini menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Kalau jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.